Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pada mata kuliah matematika fisika atau fisika matematika bagian yang pertama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini bagian yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang deret tak hingga dan deret perpangkatan. Adik-adik sekalian, di dalam deret tak hingga ini mungkin adik-adik sudah pernah mempelajarinya. Salah satu contohnya misalkan kita tuliskan adalah 2, 4, 8, 16, 32, seterusnya. Kemudian contoh yang kedua adalah 1, 2/3, 4/9, 8/27, dan seterusnya. Ini merupakan contoh deret yang semakin lama. Untuk kasus yang pertama ini semakin lama angkanya semakin membesar, dan kasus yang kedua angkanya semakin mengecil. Nah, formulasi daripada kedua contoh ini bisa kita tuliskan dengan keadaan umum, yaitu AR, kemudian AR kuadrat, kemudian AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jika kita misalkan ini adalah untuk deret ke N, kita bisa tuliskan adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Jika ingin kita mengetahui berapa jumlah dari deret ini, bisa kita tuliskan menjadi SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya hingga AR pangkat N kurang 1. Kalau kita inginkan misalkan jumlah untuk deret suku N-nya adalah suku yang ketiga, berarti ini kita gunakan adalah sampai AR pangkat 3 kurang 1, yaitu sampai AR kuadrat. Nah, SN ini merupakan jumlah deret hingga ke N. N ini merupakan bilangan atau suku ya, N yang ke-1, 2, dan seterusnya. Oke, bagaimana persamaan untuk menentukan jumlah deret sampai ke deret ke N? Kalau kita gunakan sini boleh. Akan tetapi kalau misalkan deretnya adalah sampai deret tak berhingga, maka formulasi ini sungguh sangat sulit untuk ditentukan. Maka kita bisa mencari untuk deret sampai ke tak berhingga dengan ini, misalkan kita buat adalah persamaan yang pertama. Nah, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan R. Oke, R itu apa? R itu adalah rasio atau pengali. Oke, kemudian kita kalikan kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan R. Sehingga R kalikan SN sama dengan ini A, kita semua kalikan dengan R menjadi AR ditambah AR kita kalikan R menjadi AR kuadrat. Kemudian AR kuadrat dikalikan menjadi AR pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga untuk deret sampai ke N, ini suku yang terakhir adalah AR N kurang 1. Maka ketika kita kalikan N, kalikan R menjadi AR pangkat N kurang 1 kali R. Atau ini boleh kita tuliskan ulang menjadi AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 plus
AR pangkatkan N ya. Ini R-nya pangkat 1 karena sama-sama R, maka ini menjadi N kurang 1 ditambah 1 sehingga menjadi AR pangkat N. Ini persamaan yang kedua. Oke, nah sekarang mari kita hubungkan antara persamaan 1 dengan persamaan yang kedua. Nah, kita hubungkan 1 dikurang yang kedua ya, maka ini kita tuliskan di sini persamaan yang pertama, Sn sama dengan AR kuadrat, AR pangkat 3 sampai ke AR pangkat N kurang 1, kemudian yang Rsn ini adalah AR. Oke, ini kita sejajarkan ya. Oh, ini ada ini ketinggalan ya. Ini ada AR baru AR kuadrat. Oke. Kita sejajarkan AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Ini ditambah di sini AR pangkat N. Maka sebelum AR pangkat N itu adalah AR pangkat N kurang 1. Maka coba ini kita kurangkan. Maka ini menjadi Sn dikurang R kalikan Sn. Sama dengan ini A, ini kemudian kita coret habis ya. Sehingga ini menjadi A dikurang A kali R pangkat N. Maka Sn-nya kita keluarkan, ini jadi 1 kurang R. Sama dengan yang ini kita keluarkan A menjadi 1 kurang R pangkat N. Sehingga Sn adalah jumlah deret suku sampai suku ke N menjadi A kali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Oke. Mari kita lihat kasus kita adalah pada kasus yang contoh yang kedua. Yang semakin lama suku yang seterusnya itu angkanya semakin kecil. Dengan kita lihat bagaimana dengan rasionya ya. Jadi contohnya tadi yang ini 1, 2/3, 4/9, 8/27 dan seterusnya. Yang ini kita sebut sebagai A, yang ini adalah AR, berarti ini adalah AR kuadrat dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa A adalah suku yang pertama. Itu adalah sama dengan 1. Kemudian rasionya kita lihat di sini bahwa A kali R sama dengan 2/3. Sedangkan A adalah nilainya 1, maka rasionya adalah 2/3. Coba kita masukkan ke suku jumlah suku yang ke N. Maka suku yang ke N ya, maka Sn sama dengan A kita masukkan 1, ini jadi 1 kurang R pangkat N. Oh, rasionya tadi adalah 2/3, kita masukkan ini 2/3 pangkat N dibagi dengan 1 dikurang rasionya 2/3. Maka hasilnya adalah Sn sama dengan 1 kali 1 kurang 2/3 pangkat N dibagi dengan 1 kurang 2/3. 1 dikurang 2/3 ini adalah 1/3. Maka Sn-nya adalah 3 dikalikan 1 kurang 2/3 pangkat N. Nah, ini hasilnya. Nah, jika ketika N-nya adalah menuju tak hingga, N-nya sangat besar sekali menuju tak hingga, maka rasio dari 2/3 dipangkatkan N ini mendekati nilainya adalah mendekati 0 ya. Angkanya semakin lama semakin mengecil sehingga 2/3 pangkat N itu mendekati nilainya ke 0 sehingga Sn ini nilainya adalah 3. Oke, jumlah suku hingga suku ke tak hingga itu adalah 3. Sehingga formulasi dari persamaan Sn ini kita bisa gunakan bahwa Sn itu adalah A/1 dikurang R. Nah, syaratnya apa?
Syaratnya ini adalah R-nya lebih kecil dari 1 ya. R-nya lebih kecil dari 1 sehingga R pangkat N-nya itu menuju tak hingga, suku yang tak hingga rasionya makin pengurang yang ini semakin mengecil atau semakin menuju yang ke 0. Jadi ini adalah SN untuk jumlah deret tak hingga ya. Ini untuk deret geometri dengan rasio lebih kecil dari 1. Nah, contoh. Misalkan ada suatu angka, kita katakan contoh, satu angka misalkan 0,23, 23 dan seterusnya. Nah, ini merupakan yang angkanya nanti ini adalah tak berhingga. Artinya bahwa angkanya terus menerus ini 23, 23, 23 dan seterusnya. Nah, bagaimana ini kita tentukan formulasi 0,2323 ini dalam bentuk bilangan atau pecahan biasa? Maka ini kita bisa menggunakan formulasi deret tak berhingga. Dengan cara, mari kita lihat angka yang sama. Angka yang sama di sini adalah 23 dan ini terjadi pengulangan. 23, 23 dan seterusnya. Maka kita pecahkan satu-satu. Nah, 23 yang pertama ini berarti 23 dibagi dengan ya 0,23 ya. Kalau 0,23 itu artinya 23 dibagi 100 karena ada 2 di belakang koma. Kemudian 23 yang kedua kita tuliskan adalah 23 per, mari kita lihat ada berapa di belakang koma? Ini ada 4. Kalau 4 berarti ini nolnya ada 4. Berarti 23 dibagi 10.000 dan seterusnya. Oke, maka yang ini kita sebut sebagai suku yang pertama adalah A dan ini sebagai suku yang kedua adalah A dikalikan dengan R. Oke, mari kita lihat berapa sih rasionya. Karena A adalah suku yang pertama sudah kita dapatkan 23 per 100. Maka suku yang kedua tadi, AR itu nilainya adalah 23 per 10.000. Sedangkan A-nya tadi adalah 23 per 100. Kalikan R sama dengan 23 per 10.000. Maka rasionya, ini habis ya. Rasionya ini nolnya habis adalah 1 per 100. Nah, terlihat di sini bahwa rasio atau pengali dari deret ini adalah 1/100. Maka dapat dikatakan ini deretnya rasio lebih kecil dari 1. Untuk deretnya ini adalah tak berhingga, maka untuk menentukan jumlah deret tak berhingga tinggal kita masukkan persamaannya yaitu A per 1 dikurang R. Nah, A ini adalah suku yang pertama yaitu 23 per 100 per 1 dikurang rasionya di sini adalah 1/100. Maka ini hasilnya 23 per 100 dibagi dengan 1 dikurang 1/100 ini adalah 99 per 100. Atau ini boleh dihabiskan jadi nilainya 23 per 99. Maka deret angka 0,232323 dan seterusnya sampai tak berhingga begini yang angkanya itu berulang, maka ini dapat dibuat dalam bentuk pecahan biasa menjadi 23 per 99. Kalau masih bisa dikecilkan, silahkan adik-adik sekalian untuk mengecilkan sampai angka yang terkecil ya. Nah, kalau ini kan 23 per 99 ini sudah tidak bisa lagi dikecilkan. Jadi hasilnya adalah 23 per 9. Oke? Saya rasa adik-adik bisa paham ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada suatu impurity, pengotor di dalam suatu cairan ya. Pengotor bahwa seper N
dengan N-nya, ini 1/N dari pengotornya itu bisa disaring ya. 1/N dari pengotornya bisa disaring. Jadi misalkan untuk penyaringan yang pertama, maka cairan tersebut 1/N impurity-nya atau pengotornya dapat dibuang. Untuk yang selanjutnya setengah lagi, selanjutnya setengah lagi, 1/N lagi. Nah, pertanyaannya adalah jika N-nya sama dengan 2, maka pengotornya hilang. Pengotor hilang. Tapi kalau kita buatkan N-nya sama dengan 3, maka ini ada setengah pengotor yang tidak hilang. Oke. Maka ini kita bisa buktikan ya. Oke. Misalkan ketika kita menyaring yang pertama, maka untuk yang N-nya sama dengan 2 ya, untuk N sama dengan 2, untuk yang pengotor yang pertama kita saring yang pertama, maka itu suku setengah ya, impurity-nya hilang setengah. Kemudian berarti kan impurity-nya berarti kan tinggal setengah lagi. Oke, kemudian untuk penyaringan yang kedua berarti setengah dari sisa. Nah, karena hilang pengotor tadi hilang setengah, maka kan sisanya setengah. Sehingga untuk yang penyaringan kedua itu adalah setengah dari sisa dari setengah, yaitu 1/4. Dan seterusnya, berarti ini nanti akan 1/8 dan seterusnya. Oke, maka karena ini adalah pengotor tadi yang hilang setengah, sisa 1/4, sisa lagi 1/8 dan seterusnya, maka kita lihat apakah pengotor ini hilang seluruhnya. Kita bisa menggunakan, nah ini adalah sudah ciri-ciri deret geometri tak berhingga, tak berhingga dengan rasio lebih kecil dari 1. Kenapa? Karena suku selanjutnya adalah lebih kecil dari 1. Maka kita ambil di sini, berarti suku pertamanya adalah setengah, rasionya adalah setengah juga ya. Oke, rasio setengah juga, maka jumlah untuk suku yang tak berhingga kita dapatkan A/1 kurang R, A-nya setengah per 1 kurang rasionya setengah. Maka ini setengah per setengah, hasilnya adalah 1. Jadi jumlah suku hingga tak berhingga 1. Artinya bahwa pengotornya tersebut benar-benar sudah hilang. Nah, bagaimana dengan N-nya sama dengan 3? Oke ya, ini saya tambahin di sini. Nah, ketika N-nya sama dengan 3, maka pengotornya tersebut akan hilang 1/3 untuk tahap yang pertama. Oke, untuk tahap yang kedua berarti adalah 1/3 dari 1/3, berarti 1/9. Jadi untuk yang penyaringan kedua adalah yang tersaring 1/3 dari 1/3 ya, 1/9. Oke. Sehingga dapat dikatakan bahwa di sini suku pertamanya adalah 1/3 dan rasionya juga 1/3. Maka kita masukkan untuk jumlah suku sampai tak berhingga adalah A/1 kurang R. Nah, A-nya adalah 1/3, 1 kurang 1/3 hasilnya 1/3 per 1 kurang 1/3 adalah 2/3. Maka ini hasilnya adalah setengah. Artinya bahwa jumlah pengotor yang tersaring itu hanyalah setengah. Artinya bahwa setengah lagi pengotor yang ada di cairan tersebut tidak tersaring. Oke? Jadi sudah terbukti ya. Ini bisa kita gunakan dengan menggunakan jumlah deret geometri tak berhingga dengan rasio lebih kecil dari 1.